Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Khair TV dimanapun berada, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin setiap hari Senin, membahas kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab yang akan mengajarkan kita tentang keyakinan yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan tahu konsekuensi ketika kita mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di dalam kitab ini karya ilmiah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan di sini kitabnya cukup ringkas. Sebetulnya sih ringkas, tapi karena di dalamnya semua menjadi pembahasan yang sangat empuk, saya sebut ini pembahasannya daging semua. Karena di dalamnya berisikan semua ayat-ayat Al-Quran. Perkataan Syekh hanya sedikit. Ta'liq yang beliau bawakan hanya sebatas ucapan kita mengimani Allah. Selanjutnya adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ucapan beliau. Sehingga di sini ketika kita menemukan akidah kita keliru, pemahaman kita salah, ingat, yang menegur bukan Syekh, bukan saya, tapi firman Allah Azza wa Jalla. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Kata Syekh, wa nu'minu billah. Kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sesuatu yang dikehendakinya. Allah Azza wa Jalla mampu berkehendak kapanpun, dengan cara apapun, sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berfirman langsung kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan bukti kemahakuasaannya. Kalau kita sering pernah mendengar Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan langit dan bumi, Allah mampu memberikan rezeki pada setiap hambanya dengan adil, atau tentang kekuasaan Allah yang bersifat ciptaan. Di ayat ini kita diajarkan tentang kekuasaan Allah meliputi tentang sifat-sifatnya. Di antara sifat yang diajarkan dalam ayat ini adalah Allah mampu berbicara. Dan orang yang diajak bicara adalah Nabi Musa. Karena ada sebagian golongan yang mengingkari kemampuan Allah ini. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya tentang kemampuan Allah mampu berbicara dengan makhluknya. Maka orang-orang yang seperti ini mereka mengubah ayatnya. Yang harusnya wa kalamallahu Musa taklima. Allah telah berfirman langsung kepada Musa, diubah menjadi
Musa yang berbicara kepada Allah. Mereka memahami kayaknya yang tepat Musa deh yang bicara dengan Allah, atau Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada manusia. Mungkin maksudnya di sini memberikan uzur, alasan-alasan yang memungkinkan, tapi tepatnya salah. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dan makna yang kita pelajari benar dari mushaf terjemahan yang terpercaya, di sini bukan kita yang salah bicara, bukan kita yang salah berpikir, bukan salah kita yang memahami, tapi memang Allah lah yang mengatakan, Allah sendiri yang berkata langsung kepada Musa. Sebagaimana kelompok yang saya maksud, yang mereka tidak meyakini kemampuan Allah bisa berbicara dengan makhluknya adalah diantaranya orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah ini nggak yakin, karena mereka ini dalam masalah tauhid menolak sifat-sifat Allah. Dan di sini satu pemahaman yang sangat besar dampaknya. Orang-orang Jahmiyah ini luar biasa, dengan mudahnya menolak, menghempaskan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka sendiri kalau dikatakan sifat-sifat mereka itu tidak nyata, mereka bisa berjalan dikatakan mereka tidak bisa berjalan, mereka bisa melihat dikatakan buta, saya yakin mereka akan tersinggung, mereka akan marah. Tapi mereka dengan lantang dan berani menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Meskipun batasan dalam memahami perkara semisal ini cukup mengimani kabar yang Allah beritakan. Allah menyampaikan bahwa Allah mampu berkata kepada Musa. Sudah, seperti itu saja. Jangan ditanya cara ngomongnya kayak gimana, pakai bahasa apa, lalu Allah menampakkan wajahnya atau tidak. Tidak sampai ke ranah tersebut. Kalau kita diizinkan oleh pemilik rumah untuk ketika kita bertamu, kita masuk, maka duduk di tempat yang dipersilakan. Jangan malah masuk ke ruang tamu yang lain. Bahkan jangan sampai kita masuk ke kamar, apalagi ke dapur. Ada batasan yang tidak kita boleh masuk. Di sini batasan yang kita boleh imani hanya sebatas Allah bisa bicara dengan Nabi Musa. Di sini Allah Maha mampu berbicara. Ya sudah, jangan ditanya bagaimana, dengan bahasa apa, atau pernyataan yang semisalnya. Dan di sini, kalau mungkin dari satu ayat ini masih banyak yang belum yakin tentang kemampuan Allah bisa berbicara, maka ada ayat selanjutnya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Kata Allah, dan ketika Musa datang untuk memenuhi waktu yang telah kami janjikan kepadanya, dan Rabb-Nya telah berfirman langsung kepadanya. Di ayat yang lain, Allah mengulangi informasi yang berkaitan dengan kemampuan Allah mampu berbicara. Dan ayat dalam ayat yang lain, wa nadainahu min janibit tur al-aiman wa qarabnahu najiyya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur, dan kami dekatkan ia untuk bermunajat ketika kami berfirman langsung kepadanya. Quran surah Maryam ayat 52. Di sini saya rasa dari 3 ayat ini tidak ada celah untuk kita tidak percaya pada Allah tentang kemampuannya bisa berbicara hingga dengan makhluknya. Di sini bahkan Allah Azza wa Jalla dalam surah Maryam ini memanggil Musa dari sebelah kanan Gunung Tur. Kalau memanggilnya dari sebelah kanan, kalau saja suaranya tidak jelas,
sosok Allah yang berbicara tidak jelas, Nabi Musa tidak tahu dari arah mana suaranya. Coba kita kalau berada di tanah lapang, ada teman kita yang ngegaung, ya biasanya kalau tanah lapang itu suaranya menggema, hanya terdengar suara. Bisa jadi suara orang lain. Atau kalaupun orang tersebut yang berbicara, tapi kita tidak tahu dari mana sisinya. Tapi ini Nabi Musa dipanggil oleh Allah dari sebelah kanan Gunung Tur. Tandanya berarti Nabi Musa tahu persis dari mana arah suara tersebut. Dan wujudnya jelas. Wujud suara di sini jelas ya. Di sini bukan soal di satu momen. Di momen yang lain pun Allah membuktikan tentang kemahakuasaannya. Kehendaknya ingin berbicara dengan Nabi Musa. Dan sebagaimana penjelasan para ulama bahwa tentang ayat ini bukan hanya sebatas mengabarkan pada kita Allah itu mampu berbicara. Tapi pemahaman sebaliknya adalah ini sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah tinggal diam. Tidak hanya berdiam diri, tapi Allah juga bisa berbicara sesuai kehendaknya. Karena banyak juga di antara kita yang mempelajari akidah mungkin dari guru yang salah. Akhirnya satu poin benar, tapi ternyata memiliki dampak yang lainnya. Efek sampingnya adalah mempelajari kaifiatnya. Akhirnya ngawur jelaskan cara bicaranya seperti ini. Sebagaimana ketika Allah menciptakan tentang tangannya, akhirnya dijelaskan seperti ini. Saya selalu bilang, kan di sekitar rumah kita itu banyaklah pengrajin kayu. Saya rasa hingga ke pelosok desa pun atau ke kota banyak pengrajin kayu. Bahkan di rumah kita banyak furnitur, dari kursi, meja, lemari, atau mungkin peralatan elektronik lainnya. Contoh sederhananya, pena ini yang saya pegang. Orang yang membuat pena ini sama atau beda? Beda. Orang yang membuat kursi sama tidak antara orang yang membuatnya dengan yang dibuatnya? Beda. Meja yang dibuatnya sama-sama memiliki istilah kaki. Apakah kakinya sama dengan kaki si pembuatnya, si pengrajinnya? Jawabnya berbeda. Orang yang membuat mobil, atau kalau mobil ketinggian deh, mainan boneka. Dan boneka punya tangan. Apakah tangan boneka tersebut dengan orang yang membuatnya sama? Berbeda. Meskipun sama-sama punya fungsi, pasti fungsinya berbeda. Dari jumlahnya berbeda, dari jangkauannya pun berbeda. Biasanya yang dibuat kemampuannya lebih terbatas daripada yang membuat, atau yang membuat lebih besar kemampuannya daripada yang dibuatnya. Kurang lebih, Allah pun memiliki sesuatu yang mungkin hampir sama istilah penamaannya dengan yang kita miliki. Seperti berbicara, punya mata penglihatan, punya tangan, tapi tidak sama. Kalau ada di antara kita yang memahami tangan Allah itu diilustrasikan seperti tangannya kita, tapi sedangkan dia bisa memahami tangan meja itu berbeda dengan tangan si pembuatnya, ini akalnya bermasalah ini. Berarti akalnya sudah harus direstart. Ibarat
gadget yang sudah diribut tuh dijebol ininya, legalitas mesinnya, di-upgrade dengan cara yang tidak resmi. Ya, harus segera diperbaiki, karena kalau tidak diperbaiki konsekuensinya jadi bangkai, jadi barang yang tidak berguna. Karena kemampuannya sudah melebihi batas wajar. Kalau kayak motor itu di bore up, nggak boleh. Kemudian setelah kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla mampu berbicara, Syekh mengatakan, dan wa nu'minu, dan kita pun beriman kepada Allah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 19, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an fada kalimatu rabbi." Kata Allah, seandainya seluruh lautan menjadi tinta untuk menulis firman-firmanku, menulis firman-firman Rabbku, niscaya habislah air laut tersebut sebelum habisnya firman Rabbku. Dan dalam ayat yang lain, dalam surah Luqman ayat 27, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Kata Allah, seandainya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya untuk kembali menulis firman Allah, niscaya tidak akan habis firman Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maaf ya, saya ini lagi kurang nyaman tenggorokannya. Setelah tadi kita dibuat takjub tentang kemampuan Allah bisa berbicara, bahkan berbicara langsung dengan manusia. Seperti halnya ketika kita melihat ada atasan kita, ya, komisaris suatu perusahaan atau direktur utama, tiba-tiba dia ke pabrik atau ke kantor perusahaan, langsung ngobrol dengan OB, duduk bareng, ngopi bareng. Kira-kira perasaan orang yang diajak ngobrol atau diajak ngopinya bagaimana? Speechless, takjub. Kenapa? Oh, ternyata atasan saya yang dudukannya lebih sangat tinggi dari saya. Karena di bawah komisaris, di bawah direktur utama ada staf-staf yang lainnya. Bisa ya dia berbicara langsung dan mau ya berbicara langsung dengan saya yang sebagai OB misalkan. Pasti rasa takjubnya tidak terhingga. Karena di luar ekspektasi dia. Ini Allah yang kedudukannya lebih tinggi dari komisaris perusahaan, lebih tinggi dari direktur utama perusahaan. Mau berbicara dengan hambanya. Dan mampu. Sekarang kita diberikan kabar yang membuat kita takjub bahwa kalau saja ketika kita melihat air laut sangat banyak dan kita bisa bahasa sederhananya tidak bisa menghitungnya berapa liter kadar air laut itu. Maka kalau air laut yang sangat banyak itu digunakan sebagai tinta untuk menulis firman-firman Allah Azza wa Jalla, menulis kalam-kalam Allah Azza wa Jalla, tentu air laut yang menjadi tinta ini akan lebih cepat habis
padahal masih banyak firman Allah yang belum dituliskan. Bahkan dalam ayat selanjutnya dalam surat Luqman, meskipun ditambah lagi 7 air laut itu akan habis sebelum firman Allah semuanya tertulis. Ini salah satu pembuktian bahwa Al-Quran manfaatnya bukan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara. Bisa lebih dari itu. Hingga membuktikan tentang firman Allah itu sangat besar. Sangat banyak. Air laut yang kita anggap banyak saja tidak mampu, tidak cukup untuk menulis semua firman Allah Azza wa Jalla. Insyaallah selanjutnya kita akan mempelajari tentang kemampuan Allah Azza wa Jalla yang selalu bisa memutuskan setiap perkara dengan adil, dan Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik zat yang berbicara, yang menjelaskan. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali di pembahasan ini pada hari Senin pekan depan insyaallah. Semoga serpian-serpian faidah yang kita dapatkan dari literatur atau kitab-kitab para ulama, dari pertemanya, perlahan memperbaiki yang rusak, mengokohkan yang benar, dan mengokohkan yang lemah. Berapa banyak pun kekeliruan dalam pemahaman kita, kesalahan dalam perilaku kita, ingat, sesuaikan dengan aturan atau ilmu yang telah kita pelajari. Kalau yang benar pertahankan, kalau yang salah diperbaiki. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.